Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita masih melanjutkan serial personal blog Laravel 10 episode yang ke-10. Setelah sebelumnya kita berhasil membuat fitur pengolahan kategori artikel, baik itu menambahkan, menghapus atau mengubahnya. Di video ini kita akan membuat fitur input artikel dan juga kita akan membuat relasi one to many dan many to many antara tabel artikel dan juga tabel-tabel yang lainnya. Sekarang kita langsung aja ke halaman login. Kita masukkan email dan password ya. Ini halaman kategori ya, yang kemarin udah kita buat. Baik kita menambahkan, menghapus, atau mengubahnya. Lalu untuk menu artikel, itu kan kita masukin lewat sini ya. Tapi sebelum kita buat tampilannya, terlebih dahulu kita mesti buat dulu model dan migrasinya ya. Di sini kita akan membuat 3 tabel sekaligus ya teman-teman. Yang pertama, tabel artikel ya, yang isinya adalah data-data artikel. Lalu yang kedua, tabel tag, yang isinya adalah tag artikel. Lalu yang ketiga adalah tabel artikel tag ya. Saya kasih nama tabel artikel tag. Yang isinya adalah relasi many to many antara tabel artikel dan tabel tag ya. Yang artinya tiap satu artikel itu bisa punya banyak tag dan tiap satu tag itu bisa punya banyak artikel. Sekarang kita ke text editor. Kita ke terminal ya. Yang pertama saya membuat model dan migrasi untuk tabel artikel ya. Kita ketikin aja di sini php artisan make.2 model. Nama tabelnya, nama modelnya artikel. Lalu kita kasih -m untuk migrasinya ya. Enter. Nah, sekarang kita cek ya model dan migrasinya. Untuk modelnya ini ya yang baru kita buat, model artikel ya. Untuk migrasinya nah ini ya migrasi yang baru kita buat. Berarti kita berhasil ya membuat model dan migrasi artikel ya. Sekarang kita masukin aja di sini fill-fillnya ya. Setelah ID di sini kita kasih dulu tipe datanya string. Ini untuk judul ya, judul artikel. Kita copy aja. Setelah judul kita masukin slug, versi lain dari judul ya. Dan kita kasih di sini unique, dia nggak boleh sama ya. Soalnya kedudukannya seperti ID. Setelah slug kita masukin juga gambar ya. Gambar itu tipe datanya string. Nama filenya gambar. Di sini kita kasih nullable. Setelah gambar kita buat fill lagi. Nama filenya itu user ID. Fill user ID ini merupakan foreign key ya teman-teman. Jadi kita kasih foreign ID. Fill user ID ini isinya adalah ID dari tabel user ya teman-teman. Jadi nanti kita buatin juga relasinya antara tabel user dan tabel artikel ya. Lalu kita buat lagi fill yang namanya kategori ID. Fill kategori ID juga foreign key ya. Dia datanya diambil dari ID kategori ya. Jadi di sini nanti kita juga buat relasi antara tabel artikel dan tabel kategori ya. Jadi nanti kita akan buat 3 relasi ya. Antara tabel artikel, tabel user, tabel kategori, dan tabel tag ya.
Setelah kategori ID, kita buat juga field untuk kutipan ya. Tipe datanya teks. Nama filenya kutipan. Isi file kutipan ini adalah potongan dari isi artikel ya teman-teman. Setelah itu baru kita buat file untuk isi artikel ya. Nah di sini. Sekarang kita jalin migrasinya ya. Kita ke terminal. Kita ketikin di sini php artisan migrate. Kita tentuin path-nya. Path sama dengan /database/migrations. Kita masukin nama filenya ya. Kita copy aja, paste sini, enter. Sekarang kita cek ke database ya, masuk ke database-nya. Ketikin localhost phpMyAdmin ya. Kita ke db myblog. Gak masuk ya tabelnya ya. Coba kita cek lagi. Oh, ada salah ketik ya teman-teman ya di sini ya. Di database nih. Kita ulang ya. php artisan migrate -path sama dengan database /migrations / kita copy file tadi ya, enter. Nah berhasil ya, coba kita cek, kita refresh di sini. Nah masuk ya, ini tabelnya. Cek strukturnya. Nah ini ya. Tabel artikel sudah, sekarang kita buat tabel tag ya. Jadi kita balik lagi ke text editor. Kita close. Sekarang kita buat model dan migrasinya untuk tabel tag. php artisan make tag 2 model. Nama modelnya tag. Kasih -m. Berhasil ya, kita cek. Untuk modelnya ini ya. Lalu untuk migrasinya ini. Tutup dulu. Sekarang kita buat filenya. Ini kita copy. Setelah ini kita buat file name ya. Untuk nama tag ya. Tipe datanya string. Nama filenya name. Lalu satu lagi untuk slug. Kita kasih di sini unique. Lalu kita jalin migrasinya ya. php artisan migrate. Tentuin path-nya sama dengan /database /migrations kita copy nama filenya ini ya. Ctrl C, paste, enter ya. Kita cek ya. Ke sini. Nah, masuk ya, ini tabelnya ya. Kita balik lagi. Kita close dulu. Setelah tabel tag, kita buat satu lagi tabel. Saya kasih nama tabel artikel tag ya. Dia isinya adalah relasi many to many antara tabel artikel dan tabel tag ya. Dan di sini kita cuma buat migrasinya ya. Kita nggak buat model sini.
Jadi kita ketikin di sini php artisan make.2 migrations ya. Kita kasih di sini create underscore article underscore tag underscore table. Ini kelebihan S ya, di sini nggak pakai S. Enter ya. Cek. Nah ini ya, migrasi untuk tabel artikel tag ya. Di sini teman-teman mesti perhatiin penamaan tabelnya teman-teman ya. Untuk artikel dan tag ini ya, dia diambil dari tabel artikel dan tabel tag ya. Kita close dulu. Sekarang ini kita ubah nih. Yang pertama kita membuat field yang merupakan foreign key ya teman-teman. Yang datanya diambil dari ID artikel. Di sini kita kasih foreign ID. Nama fieldnya article underscore ID. Kita kasih di sini constraint untuk relasinya ya. Yang kedua, kita buat foreign key lagi untuk ID tag ya. Foreign ID, nama fieldnya tag ID. Kita kasih di sini constraint. Perhatiin penamaannya teman-teman. Sekarang kita jalin migrasinya. php artisan migrate minus path sama dengan backslash database backslash migrations backslash, kita copy nama filenya, paste, enter. Kita cek ya. Nah ini ya tabel yang baru kita buat ya. Nah dia hanya ada dua field ya. Yang pertama artikel ID diambil dari ID artikel, yang kedua tag ID diambil dari ID tag ya. Tabelnya sudah berhasil kita buat ya. Nah sekarang saya membuat relasi antar masing-masing tabel ya. Kita close. Sekarang kita ke model ya. Pertama kita ke model artikel. Ini ya. Di sini kita kasih dulu protected $guarded ya. Sama dengan ID. Jadi khusus field ID si user nggak bisa ubah-ubah ya. Ini kita copy aja untuk tabel tag. Sekarang kita balik lagi. Pertama saya membuat relasi antar tabel artikel dan tabel user ya. Jadi tiap satu artikel itu hanya punya satu user. Tapi ya satu user itu bisa punya banyak artikel ya. Untuk satu artikel itu kan hanya punya satu user ya teman-teman. Jadi relasi antar tabel artikel dan tabel user adalah one to one. Sedangkan tiap satu user itu bisa punya banyak artikel ya. Jadi relasi antar tabel user dan tabel artikel adalah one to many ya. Walaupun memang aplikasi yang kita buat ini personal block ya, artinya cuma satu user, tapi tetap kita buatin aja relasinya ya. Kita ketikin di sini public function user. Isinya return $this belongs to ya. Kita masukin di sini modelnya ya. Yang modelnya itu kan user. Kita masukin kelas. Kita cek modelnya. Model usernya nggak kepanggil ya. Kita panggil aja ya, import ya.
For class. Tapi di sini nih ya, ada kepanggil ya. Ya kan model user soalnya. Untuk relasi one to one scriptnya seperti ini ya. Nah sekarang kita buat relasi di tabel usernya ya. Sekarang kita ke model user. Sekarang di sini kita buat relasinya. Kita ketikin di sini public function. Nama fungsinya article. Articles ya, pakai S. Return $this has many ya. Has many. Kita panggil modelnya di sini artikel ya. Class. Kita cek panggil gak? Mau kepanggil ya, kita impor aja ya. Klik kanan, impor class. Cek, ada kepanggil ya model artikelnya ya. Nah ini script untuk relasi one to many ya. Artinya tiap user itu bisa punya banyak artikel ya. Kita balik lagi ke model artikel. Sekarang kita buat relasi untuk tabel artikel dan tabel kategori ya. Ini saya copy aja. Ini namanya kita ganti jadi kategori. Di sini kita ganti modelnya. Kita panggil model kategori. Cek. Kita impor aja. Panggil ya model kategorinya. Sekarang kita ke model kategori. Untuk relasinya kita copy aja ya. Dari tabel user. Nah ini aja kita copy. Paste sini ya. Jadi tiap satu kategori itu bisa punya banyak artikel. Dan tiap satu artikel itu hanya punya satu kategori ya. Jadi di sini relasinya one to one. Dan di sini one to many. Kita ke model artikel lagi. Nah kita buatin satu relasi lagi ya. Antara tabel artikel dan tabel tag ya. Untuk tabel artikel dan tabel tag ini relasinya many to many ya. Tiap satu artikel bisa punya banyak tag. Dan tiap satu tag itu bisa punya banyak artikel. Kita ketikin di sini. Public function. Saya kasih nama tags. Return $this has many ya. $this belongs to many. Kita masukin modelnya tag, enter ya. Class. Kita cek modelnya masuk gak? Belum kepanggil ya. Kita impor aja. Impor. Kita cek. Nah ada masuk ya modelnya. Lalu kita ke tabel tag ya. Ini kita copy aja. Kita paste sini. Saya ganti bukan teks ya, tapi articles. Pakai S ya.
dalam modelnya artikel, cek, kita import. Nah, untuk tabel, model, migrasi, dan relasi beres ya. Sekarang kita mulai masuk ke tampilannya. Kita ke sini. Sekarang kita bener nih, link artikel ya. Jadi kita ke sidebar. Ke resources, views, dashboard, layout, sidebar ya. Sekarang kita benerin. Nah ini ya, kita benerin href ya. Slash dashboard artikel slash create ya. Sekarang kita buat nih rootnya ya. Sekarang kita ke root ya, web. Sebelum kita buat rootnya, kita buat dulu resource controllernya ya. Kita ke terminal, kita clear dulu deh, tikin php artisan make -2 controller, namanya artikel controller. Kita tambahin di sini resource ya. Enter. Kita cek ya, http controller. Nah ini barusan kita buat ya. Kita balik lagi, kita balik ke root ya. Nah di sini sekarang kita buatnya rootnya. Kita copy dari sini aja ya. Sekarang kita benerin. Kita ganti jadi artikel. Kita ganti jadi artikel controller. Enter sini. Kita cek panggil modelnya. Sudah ya. Nah gini ya. Sekarang kita buat metode create-nya ya. Nah di sini. Return view. Kita ke dashboard. Lalu ke artikel. Kita belum buat nih ya, folder artikel ya. Lalu nanti kita buat file namanya artikel strip baru. Kita kirim data ya, with yang pertama kita kirim kategori artikel ya. Kita ketikin di sini untuk variabelnya kategoris. Datanya kita ambil dari model kategori. Kategori metodenya all. Lalu satu lagi untuk title ya, untuk judul halaman. Titlenya artikel. Save ya. Itu titik 2 ya. Sekarang kita buat nih folder artikel dan file artikel baru ya. Foldernya kita kasih nama artikel. Kita buat file baru dalamnya. Artikel strip baru .blade.php. Isinya kita copy aja ya. Dari kategori. Ctrl A. Ctrl C.
paste sini ya. Save, ke atas. Kita benerin ya. Kita ganti jadi artikel baru. Lalu ini hrefnya kita ganti jadi artikel. Untuk ke bawah, eletnya ini kita ganti, bukan input kategori ya, tapi input artikel. Ini bukan dashboard kategori, dashboard artikel. Kita ganti jadi judul. Ini judul. ID-nya judul, name-nya judul. Lalu di sini kita ganti juga judul. Di sini judul. Kita ke bawah ya. Untuk slug-nya biarin ya. Sekarang coba kita cek dulu tampilannya ya. Kita refresh dulu. Kita ke sini ya. Ada keluar tampilannya ya. Judulnya sudah. Di sini juga sudah ya, artikel. Ini judul dan slug-nya ya. Ini nanti kita benerin ya. Sekarang kita buatin sekalian fungsi untuk slug-nya ya. Kita ke bawah ya. Nah, ini kita benerin. URL-nya kita ganti. Bukan slug kategori, tapi slug artikel. Ini kita belum buat ya, root-nya. Nanti kita buat nih. Lalu untuk datanya, kita ganti juga. Bukan kategori, tapi judul. ID-nya judul. Lalu untuk callback-nya biarin ya, udah sesuai soalnya. Sekarang kita ke root ya, kita buat lagi URL ini ya. Nah, ini kita copy aja, copy, paste sini. Ini kita ganti jadi artikel. Ini kita ganti artikel controller. Kita buat nih method get slug-nya ya. Kita ke sini, taruh sini ya. Kita copy aja ya dari kategori controller. Nah, ini ya, copy, paste sini. Ini kita ganti, bukan kategori, tapi judul. Lalu ini kita panggil ya kelasnya ya, for class. Cek slug service. Nah, ini ya, sudah kepanggil. Sekarang kita ke model ya, ke model kategori. Nah, kita copy ini fungsi sluggable-nya. Copy, ke sini, paste ya. Nah, ini kita ganti, bukan nama tapi judul.
kemudian kategori lagi. Nah, ini kita copy aja. Paste sini. Nah, di sini kita tambahin aja sluggable ya. Save ya. Sekarang coba kita tes slugnya jalan gak ya. Kita refresh dulu. Kita ketikin di sini web programming. Nah, jalan ya. Kita ganti misalkan front end. Nah, jalan ya. Dia langsung dibuat slugnya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi layoutnya ya. Kita ke sini ya. Kita copy. Kita copy ke bawah ya. Sekarang kita benerin. Kita ganti. Bukan slug, tapi kategori. Ini untuk kategori artikel ya. Dan ini kita hapus. Kita soalnya nggak pakai input ya, tapi pakai select box. Select name-nya kategori underscore ID. ID-nya biar aja kosong. Lalu kelasnya form select. Kita copy aja. Paste sini ya. Ini kita ganti. Kategori underscore ID. Sini kita ketikkan tag option. Pertama kita kosongin aja. Yang kedua kita buka tag blade ya. For each. Kita panggil nih data kategorinya ya. Dollar categories. Ini diambil dari variabel yang kita kirim dari method create ya. S dollar kategori. Kita buka lagi tag blade if di sini kita kasih helper all dulu ya. Kita masukin name-nya kategori underscore ID sama dengan dollar kategori underscore ya, panah ya, ID. Di sini baru kita buka tag option. Value-nya kita ambil dari ID kategori. Dollar kategori ID. Di sini kita kasih selected ya. Di sini kita tampilin nama kategorinya. Blade dollar kategori nama. Else ini kita copy, paste, tapi selectednya kita hapus. Jadi kalau kategori yang dipilih oleh si user itu sesuai dengan ID kategori,
maka kita pilih ya, kita kasih selected di sini. Untuk errornya, pesan errornya kita ganti di sini. Kategori underscore ID. Save ya, coba kita cek. Refresh. Nah, tampil ya. Nah, tampil tuh kategori artikelnya ya, yang udah kita buat kemarin ya, di sini. Kategori sudah, sekarang kita buat input untuk gambar ya. Untuk gambarnya kita copy aja ya dari slide-nya. Slide baru. Ini ya, kita copy aja nih. Paste sini. Save ya, kayaknya udah cocok semua ini. Coba kita cek. Refresh. Tampil ya. Coba kita tes pilih gambar. File gambar, kita coba ini. Tampil fungsinya ya. Gambarnya sudah, sekarang kita ke tag ya. Kita copy aja ya tag ya. Dari Slack aja. Sini ya. Paste. Sekarang kita benerin. Kita ganti. Jadi tag ya. Kita kasih keterangan. Pisahkan dengan koma. Soalnya tag ini nanti banyak ya. Satu artikel kan bisa punya banyak tag. Di sini kita ganti jadi tag ID-nya, tag kita kosongin dulu, lalu name-nya, tag old-nya, tag pesan errornya, tag check, refresh. Tampil ya tagnya. Oh, kita belum buang atribut read only-nya ya. Nah, ini kita hapus. Kita tes ya, ini kan nggak bisa diklik tadi. Refresh. Nah, udah bisa ya. Satu lagi ya untuk isi ya, isi artikel. Ini kita ganti jadi isi. Pesannya kita ganti ya, untuk pesan errornya jadi isi. Untuk teks areanya kita ganti name-nya jadi isi. Old-nya isi ya. Di sini kita kasih ID editor ya. Soalnya kita mau pakai CK editor ya. Kita cek, refresh. Nah, gini ya. Untuk tombol resetnya dan tombol save-nya udah oke ya. Sekarang kita buat nih fungsi untuk penyimpanan datanya ya. Sekarang kita ke artikel controller. Kita ke method store ya. Kita buat dulu di sini variabel $validasi. Isinya kita validasi nih inputan si user ya. $request validate. Pertama untuk judul. Validasinya required. Lalu maksimal
255. Yang kedua untuk slug, require unique ya, tabelnya articles. Yang ketiga ini kasih koma dulu ya, lupa, gambar ya. Ini kita ganti jadi image, lalu file, lalu maksimal ukuran filenya 1 mega ya. Kita kasih lagi untuk kategori ID ya, kategori artikelnya, file desainnya required. Untuk tag kita kasih juga required ya. Untuk isi artikel required. Lalu kita masukin pesan errornya ya. Pertama untuk judul required, pesannya judul artikel harus diisi. Yang kedua untuk judul max, maksimal 255 karakter. Untuk slug required, slug tidak boleh kosong. Lalu slug unique, slug sudah dipakai. Untuk gambar file yang Anda upload bukan gambar. Untuk gambar max, pesannya maksimal ukuran gambar 1 MB. Untuk kategori underscore ID required, pesannya kategori artikel harus dipilih. Dan untuk tag required, tag artikel harus diisi. Satu lagi untuk isi ya.
isi artikel harus ada. Sekarang di sini kita buat pengecekan. Jika ada gambar yang diupload user ya. If $request file gambar. Kalau ada gambar yang diupload, di sini kita buat variabel untuk nampung nama gambar ya. Nama underscore gambar. $request file gambar. Lalu kita pakai hash name. Lalu kita upload gambarnya ya ke folder yang kita tentuin ya. $request file gambar. Move ya, kita kirim gambarnya ke folder public ya, public path. Nama foldernya images. Nama file gambarnya kita masukin $nama gambar yang udah kita hash tadi ya. Lalu kita masukin validasinya, $validasi gambar $nama gambar. Lalu di sini kita masukin ID dari user yang aktif ya, atau user yang lagi login ya. $validasi user underscore ID sama dengan host user ID. Lalu satu lagi untuk kutipan ya. Kutipan itu kan isinya potongan dari isi artikel ya. Jadi sini kita panggil fungsi, kita panggil metode ya. String limit, kita batasin ya. Limit itu kita kasih untuk $stringnya kita ambil dari isi artikel ya. Tapi kita kasih metode dulu untuk ngebuang tag HTML-nya. Strip tags ini ya. Baru kita panggil isi artikelnya, $request isi ya. Yuk kita limit sebanyak 150 karakter ya. Kalau di bawah itu nggak di limit ya. Ini kita hapus saja. Gini ya. Ini belum kepanggil ya. Kita import. Ini ya. Sudah ya. Nah, kalau sudah baru kita simpan datanya. $artikel sama dengan artikel. Ini kita panggil dari model artikel ya. Create $validasi. Nah, setelah kita masukin datanya ke tabel artikel ya, untuk data artikel sekarang kita masukin juga data untuk tag ya. Soalnya tag itu kan nggak masuk ke dalam tabel artikel ya, tapi ke tabel artikel tag. Sini kita kasih komentar dulu deh. Insert tag. Kita buat variabel dulu. $tags sama dengan, nah di sini kita explode. Soalnya tag itu kan kita inputnya pakai koma ya. Kita pecah, explode. Untuk pemisahnya atau delimiternya itu koma ya. Lalu kita panggil tagnya.
$request tag, baru kita looping for each $tags as $tag name. Salah ya. Kita buat variabel dulu. $tag sama dengan, nah kita panggil di sini model tagnya ya. Enter. Lalu di sini kita panggil method first or create ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan tag yang diinput oleh user itu sudah ada di database, maka kita ambil yang dari database ya. Tapi kalau belum ada, baru kita insert ke tabelnya ya. Jadi ini kita cek dulu ya, model tagnya udah kepanggil belum nih. Udah kepanggil ya. Di sini baru kita masukin field yang mau kita insert ya dari tag ini ya. Fieldnya itu name ya. Untuk isinya kita ambil dari tag yang di input oleh user ya. Tapi kita trim dulu, kita buang dulu spasinya, takut ada spasi ya. $tag name gini ya. Kalau sudah baru kita insert di sini. Kita panggil dulu $article. Kita panggil di sini fungsi relasi yang kita buat ya antara tabel artikel dan tabel tag ya. Nah, fungsi itu kan tags. Ini ya. Ini diambil dari, kita buka dulu. Ini ya. Nah, diambil dari sini. Fungsi ini tags. Sini ya. Attach ya. $tag. Ini ya. Save ya. Nah, kalau sudah kita return. Return back. Kita kirim pesan with key-nya info, pesannya artikel baru berhasil disimpan. Save ya. Nah, sekarang coba kita tes. Kita refresh dulu. Dari sini ada refreshnya ya. Sekarang kita tes validasinya dulu ya. Ini biarin kosong aja. Lalu klik simpan. Nah, gagal ya. Nah, alertnya udah keluar. Dan ini keterangannya ya. Pesan alertnya. Udah keluar ya pesan alertnya. Cuman yang ini salah nih. Ini misalnya nggak error ya. Soalnya gambar ini kan nullable. Bisa kosong dia. Coba kita cek lagi. Di sini. Sini oke ya. Coba kita ke sini. Oh, di sini ketinggalan teman-teman. Kita kan pakai gambar. Di sini kita mesti masukin type-nya ya. Type multipath form data. Save ya. Sekarang coba kita tes lagi.
Kita refresh dulu, mestinya nanti ini nggak ada nih, alatnya hilang ya. Kita klik simpan lagi. Nah, gambarnya nggak ada alert lagi ya, soalnya gambar ini kan nullable, bisa kosong. Sekarang ini kita refresh dulu, kita coba masukin datanya. Yang pertama, judulnya saya kasih Laravel from scratch. Kategorinya framework ya. Lalu gambarnya saya pilih ini ya, open. Lalu tagnya saya kasih yang pertama Laravel, lalu saya kasih koma ya, misalnya pakai koma, lalu PHP, lalu backend. Untuk isinya kita pakai lorem aja ya. Kita buka file baru ya, pilih yang HTML. Ini tekin lorem 400. Kita kasih jarak dulu, kita buat paragraf baru ya, Ctrl A, Ctrl C, paste sini ya, klik simpan ya. Ada error ya, coba kita cek line 72 ya. Kita ke sini ya, di sini oke. Kita ke bawah. Oh, ini salah teman-teman, ini bukan kategori ya, tapi artikel. Coba kita cek kelasnya udah panggil ya, udah ada ya. Lalu kita cek di modelnya juga ya, model tag ya. Nah, di sini kita perlu slug teman-teman, soalnya dia akan minta slug ya di sini. Nah, coba kita cek ke database tag. Nah, ini ada slug nih, kita belum masukin slugnya di modelnya ya, jadi kita copy aja dari artikel. Nah, ini kita copy, paste sini ya. Ini kita ganti ya, bukan judul tapi nama ya, soalnya ini diambil dari file ini ya, dari file name ini ya. Bukan nama ya, name ya, ini kan ambil file name ya. Sekarang coba kita tes lagi, ke sini ya. Ini kita refresh lagi, coba kita cek dulu tadi datanya masuk ya. Ini di tag kosong ya, lalu di artikel tag masih kosong, di artikel masuk ya. Ini kita hapus dulu nih, kita hapus. Lalu di foldernya juga kita cek masuk ke dia, folder image ya. Folder images. Nah, ini ya, ini kita hapus nih. Sekarang coba kita masukin data lagi. Kita masukin Laravel from scratch. Kategorinya framework, gambarnya, lalu tagnya, lalu isinya ya.
Kita copy lagi sini ya, Ctrl A, Ctrl C, paste sini, simpan ya. Masih error ya, coba kita cek lagi. Kita ke model tag. Oh, ini masih ketinggalan teman. Di artikel itu kan ada ini. Di model artikel itu di sini. Nah, ada ini dia sluggable ya. Ketinggalan tadi. Masukin sluggable. Ini nah udah kepanggil ya. Kita balik lagi. Kita refresh dulu. Datanya kita hapus lagi ya. Ini kan masuk nih. Nah, ini kita hapus. Kita cek artikel tag kosong, tag kosong. Gambarnya kita hapus juga ya, masukkan dia. Nah, ini ya, hapus. Kita ulang. Kita masukin lagi ya. Kategori framework, gambarnya. Lalu tagnya. Lalu isinya. Ctrl A, Ctrl C, paste, simpan. Nah, berhasil ya. Sekarang coba kita cek ke database, kita ke artikel, datanya masuk ya. Lalu ke tag dulu ya. Nah, masuk tuh tagnya ada 3 ya, Laravel, PHP, dan backend ya, dan ini slugnya. Lalu kita cek ke tabel artikel tag, ini kan relasinya nih. Nah, masuk ya datanya ya. Ini artikel ID ya, isinya dari ID artikel ya. Ini kan 7 nih ini. Dia ke sini, dan artikel ID yang 7 ini dia punya 3 tag 4, 5, 6. Nah, ini 4, 5, 6. Jadi tabel artikel tag ini isinya adalah relasi many to many antara tabel artikel dan tabel tag ya. Sekarang coba kita tambahin lagi ya. Saya ketikin di sini PHP dasar. Kategorinya PHP. Gambarnya saya pakai ini ya. Masuk, lalu tagnya PHP dan PHP pemula. Lalu isinya kita paste aja yang tadi ya. Masuk ya. Coba kita lihat ya. Ini kan tag saya masukin dua nih, PHP dan PHP pemula ya. Yang PHP ini kan tadi udah kita input ya. Mestinya nggak masuk nih yang PHP nih. Yang masuk cuma PHP pemula ini ya. Sekarang kita simpan. Cek lagi ke database. Kita ke artikel dulu ya. Masuk ya datanya. Lalu ke tag ya. Nah, dia nambah 1 ya. Tadi kan kita input 2 ya tag ya. Tapi yang masuk 1. Soalnya yang PHP udah ada. Kalau udah ada, gak dimasukin lagi ke database. Tapi ngambil yang sudah ada ya. Tapi kalau belum ada, baru di input ke database ya. Lalu tabel artikel tagnya. Dan nambah 2 ya. Ini kan tadi kita masukin satu artikel ya. ID-nya 8. Nah, ini ya. Lalu tagnya ada 2. 5 dan 7. Cek. Nah, 5 ini PHP kan. 7-nya ini PHP pemula ya. Berarti udah jalan nih fitur input artikel kita ya.
Nah, sekarang saya pengen tampilan input tag ini lebih bagus teman-teman. Jadi saya pengen pakai sesuatu yang namanya Bootstrap Token Fill ya. Kita buka tab baru. Ketikkan di sini Bootstrap Token Fill. Ke sini ya. Klik kanan, buka tab baru ya. Nah, ini teman-teman, Bootstrap Token Fill ya. Jika pilih di sini, udah tampil ya. Tampilnya seperti ini. Kita pilih lagi. Nah, bisa seperti ini ya tampilannya ya. Cara pakainya gimana? Cara pakai ini, kita copy dulu nih script ini ya. Kita copy, kita taruh di main ya. Ini script JavaScript-nya ya. Nah, ke main sini ya. Kita close dulu. Sini kita buka text script baru ya. Nah, yang tadi kita paste di sini. Kita rapin dulu. Nah, gini ya. Cuman ini nggak saya pakai nih. Saya kosongin aja. Biar si user tentuin sendiri tagnya mau apa ya. Saya kosongin. Nah, gini. Nah, sedangkan ini mengarah ke ID input box tag artikel ya. Jadi sekarang kita lihat artikel baru dari input tag ya. Nah, ini ya. Dia masih kosong nih. Nah, kita masukin ID-nya. Tadi token fill ya. Ini ya. Ini ya token fill. Nah, sekarang kita perlu CSS dan JavaScript nih teman-teman. Kita balik ke sini. Kita ke sini, kita ke GitHub-nya ya. Kita ke sini. Nah, kita perluin teman-teman. Yang pertama CSS dari jQuery UI ya. Dan yang kedua kita perlu CSS dari token fill-nya. Kita copy dulu yang ini ya, jQuery UI-nya ya. Kita copy. Kita ke main. Kita taruh di atas. Taruh sini aja. Kita kasih komentar dulu. Bootstrap token fill. Paste sini ya. Lalu kita butuh juga CSS token fill ya. Tapi saya nggak pakai yang ini. Ini kan ngarahnya ke file ya. Kita pakai CDN aja. Kita ke sini ya. Kita ambil dari sini aja ya. Token CSS token fill-nya. Nah, ini kita bisa pakai ini. Ctrl C. Kita taruh sini aja. Kita ke sini lagi. Kita perlu JavaScript-nya. JavaScript-nya di bawah. Ini untuk jQuery UI. Kita ke main lagi, kita ke bawah sekarang. Terus ini ya, kita kasih komentar dulu. Token fill JS. Paste. Lalu kita perlu juga JavaScript token fill-nya ya. Tapi kita nggak pakai ini ngarah ke file ya. Kita pakai CDN aja lagi. Kita ambil dari sini aja.
Kita pakai ini. Copy. Kita paste di bawahnya. Sini ya. Save ya. Judulnya saya masukin HTML skeleton. Kategorinya HTML dan CSS. Gambarnya saya pakai ini ya. Open. Saya masukin tagnya HTML. Saya kasih koma. Nah, jalan ya, tampilnya begini dia. Saya kasih lagi kerangka, koma. Saya hapus ya, bukan kerangka tapi kerangka HTML. Nah, gini tampilnya teman-teman. Isinya kita copy lagi. Ini Ctrl A, Ctrl C, paste ya, simpan, masuk, kita cek, kita ke artikel dulu, masuk ya artikelnya, lalu ke tag, dan nambah dua tagnya ya, HTML dan kerangka HTML ya, dan ini slugnya, lalu ke artikel tag, dan nambah dua dia. Ini ID artikelnya dan ini ID dari tagnya ya. Ini 89. Coba kita masukin satu lagi. Judulnya serial web sekolah. Kalau pakai event key up agak lama ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lebih cepat, teman-teman bisa ganti eventnya di sini pakai on change ya. Di sini kan kita pakai eventnya on key up ya. Pakai on change mungkin lebih bagus ya, lebih cepat. Kategorinya ini project ya. Gambarnya saya pakai ini gambarnya ya. Tagnya PHP. Saya kasih lagi PHP MySQL, koma, isinya kita copy lagi. Ctrl C, paste, simpan, dan masuk ya. Kita cek lagi ke database. Kita ke sini, kita refresh dulu ya. Tadi kan kita nambahin 2 ya. Nah, masuk satu ya, PHP MySQL. Soalnya yang satu kan PHP udah ada ya, jadi nggak dimasukin lagi. Lalu artikelnya nambah ya 1. Lalu artikel tagnya nah nambah 2. ID artikelnya 10, tag ID-nya 5 dan 10 ya. Kita cek juga gambarnya. Public ya. Images. Nah, ini gambar tadi ya. Nah, ini yang HTML, Ravel, PHP ya. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil membuat halaman input artikel dengan relasi one to many dan many to many. Di video selanjutnya, kita akan membuat fitur mengubah, menghapus, dan menampilkan data-data artikel tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.